Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rahmati Rahman. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan contoh dari representasi relasi dengan menggunakan diagram panah, tabel, dan juga matriks. Nah, sebelum itu kita perlu tahu apa sih itu relasi. Jadi, relasi merupakan sesuatu yang menyatakan hubungan atau kaitan yang khas di antara dua himpunan. Misalnya pada himpunan A dan B di gambar ini, di mana himpunan A adalah daerah asal, sementara himpunan B adalah daerah hasil. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa anggota dari himpunan A yaitu 1, 2, dan 3 memiliki kaitan atau hubungan dengan anggota dari himpunan B yaitu 2, 3, dan 4. Baik, langsung saja pada contoh representasi relasi yang pertama dengan menggunakan diagram panah. Di sini terdapat dua himpunan, yakni himpunan A dan B. Kita sebut saja himpunan A adalah nama-nama siswa di suatu sekolah, sedangkan himpunan B-nya adalah kelas yang ditempati oleh siswa-siswi tersebut. Pada himpunan A terdapat 7 anggota, yakni Sukma, Adrian, Esa, Nadia, Maulana, Nia, dan Sahrul. Sedangkan di himpunan B memiliki 6 anggota, yakni kelas IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPS 1, IPS 2, dan IPS 3. Dapat kita lihat pada diagram panah tersebut, siswa yang bernama Sukma berada di kelas IPA 2, sedangkan Adrian berada di kelas IPA 3, Esa di kelas IPA 1, Nadia dan Maulana di kelas IPS 1, Nia di kelas IPA 3 bersama dengan Adrian tadi, dan yang terakhir Sahrul berada di kelas IPS 2. Jadi ini adalah gambaran representasi relasi dengan menggunakan diagram panah. Selanjutnya yang kedua, representasi relasi dengan tabel. Nah, kita bisa menggunakan contoh soal sebelumnya. Bedanya ialah kali ini kita merepresentasikannya dengan tabel. Di sini sudah jelas ya di mana Sukma berpasangan dengan IPA 2 karena Sukma berada di kelas IPA 2. Sedangkan Adrian dan Nia memiliki hubungan dengan kelas IPA 3 karena itu merupakan kelas yang mereka tempati. Dan begitu pun seterusnya. Tetapi di tabel ini kita sudah tidak mengambil salah satu anggota himpunan B, yakni kelas IPS 3. Karena apa? Karena tidak ada siswa yang berada di kelas tersebut, sehingga kelas IPS 3 ini tidak perlu dimasukkan ke dalam tabel. Dan terakhir ada representasi relasi dengan matriks. Untuk menentukan matriks dari suatu relasi, kita harus mengingat dua aturan dalam matriks, di mana jika A dan B memiliki hubungan, maka dapat kita tuliskan 1. Sedangkan jika A dan B tidak memiliki hubungan, maka kita tuliskan dengan angka 0. A dan B di sini adalah anggota dari suatu himpunan, misalnya A1 adalah Sukma, A2 adalah Adrian, dan seterusnya. Sedangkan B1 adalah kelas IPA 1, B2 adalah kelas IPA 2, dan begitu pun seterusnya. Pada contoh berikut juga sama seperti contoh yang sebelumnya, di mana himpunan A adalah nama-nama siswa-siswi, sedangkan himpunan B adalah kelas yang ditempati oleh siswa-siswi tersebut. Nah, anggota dari himpunan A kita letakkan di sisi sebelah kiri, sedangkan anggota dari himpunan B kita letakkan di sisi atas. Ini untuk memudahkan kita agar mengetahui letak angka 1 dan angka 0-nya nanti di mana. Karena Sukma menempati kelas IPA 2, maka baris pertama dan kolom kedua ditulis dengan angka 1. Sedangkan kolom pertama, ketiga, keempat, 5, dan 6 itu 0, karena Sukma tidak menempati kelas tersebut. Begitupun dengan Adrian. Karena Adrian menempati kelas IPA 3, maka selain kolom ketiga di baris kedua ditulis dengan angka 0. Demikian halnya juga dengan Esa yang terdapat pada baris ketiga, di mana angka 1-nya berada pada kolom pertama karena Esa menempati kelas IPA 1. Maka selain kolom tersebut dituliskan dengan 0. Begitu juga dengan Nadia, Maulana, Nia, dan Sahrul, di mana angka 1 berada pada kolom kelas yang mereka tempati. Nah, itulah contoh sederhana dari representasi relasi dengan menggunakan diagram panah,
tabel, dan juga matriks. Semoga dapat teman-teman pahami serta dapat menambah wawasan teman-teman sekalian tentang relasi dari perspektif matematika. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.